Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di sini kembali lagi sama aku Niken Cika. Kali ini aku mau jelasin tentang pelajaran sosiologi. Temanya tentang apa? Nah, betul sekali, temanya tentang masyarakat multikultural. Sebelum masuk ke masyarakat multikultural, aku mau jelasin tentang rinci satu persatu dulu ya. Nah, masyarakat sendiri memiliki arti satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai adat istiadat tertentu yang bersifat secara terus-menerus dan terikat oleh perasaan bersama. Sedangkan multi sendiri memiliki arti banyak atau beragam. Nah, yang terakhir ini kultural. Kalian pasti udah tahu nih, apa itu kultural. Nah, kultural sendiri memiliki arti kebudayaan atau budaya. Dari pengertian tadi, kalian pasti udah bisa nyimpulin nih, apa itu masyarakat multikultural. Nah, betul sekali, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Sekarang kita berada di karakteristik masyarakat multikultural. Ada berapa sih karakteristik masyarakat multikultural? Apa aja sih? Jadi karakteristik masyarakat multikultural itu ada 6. Aku bakal jelasin satu persatu ya. Aku bakal bacain dulu nih satu persatu karakteristiknya, baru nanti aku jelasin ya. Nah, yang pertama itu terjadinya segmentasi ke dalam bentuk berbagai kelompok sosial. Sekarang yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 yaitu memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga non-komplementer. Yang ketiga yaitu kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Yang keempat yaitu relatif sering terjadi konflik. Yang kelima, integrasi sosial biasanya tuh tumbuh karena keterpaksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Yang nomor 6 atau yang terakhir yaitu adanya ketergantungan politik. Jadi aku mau bahas satu persatu dulu nih karakteristiknya. Aku mau jelasin satu persatu dulu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 6. Sekarang aku mau jelasin dari nomor 1 dulu ya. Yang nomor 1 yaitu terjadinya segmentasi ke dalam berbagai bentuk kelompok sosial. Jadi gini nih, yang nomor 1 itu maksudnya keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat itu bisa memicu masyarakat membuat kelompok atau golongan tertentu yang didasari dengan identitas yang sama, lalu menghasilkan sub kebudayaan baru yang berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Jadi karena masyarakatnya beraneka ragam, jadi ada beberapa kelompok yang berbeda-beda sub kebudayaannya. Sebagai contoh nih, dalam Pulau Jawa itu ada suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, tapi mereka hidup bersama-sama dengan berbeda-beda kebudayaan, tapi dengan hidup rukun. Tadi kan udah nomor 1 nih, sekarang kita lanjut ke nomor 2 yuk. Yaitu memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Jadi akan menimbulkan beragam perbedaan dari masyarakat satu ke masyarakat yang lainnya. Perbedaan struktur masyarakat biasanya kita bisa lihat melewati berbagai lembaga sosial yang sifatnya tidak saling melengkapi. Contohnya, dalam lembaga agama di Indonesia itu menaungi dari beberapa agama dan yang mempunyai struktur yang berbeda. Beberapa lembaga agama tersebut itu tidak saling melengkapi karena mereka memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dari keanekaragaman masyarakat tersebut. Nah, kan tadi udah yang nomor 2 nih, sekarang ke nomor 3. Kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Yang nomor 3 penjelasannya yaitu masyarakat yang berbeda-beda memiliki dasar nilai dan juga norma yang berbeda. Nah, kita bisa melihatnya dalam keseharian masyarakat tersebut. Hal itu dikarenakan ciri dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda atau beragam
lalu diselaraskan dengan lingkungan fisik dan kondisi sosialnya. Jadi dia itu menyelaraskan dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Sebab keadaan dan kondisi masyarakat tersebut yang berbeda-beda, jadi membuat kesepakatan bersama yang justru susah untuk dikembangkan. Sekarang kita yang keempat, relatif sering terjadinya konflik. Jadi penjelasannya, keanekaragaman yang terdapat dalam diri masyarakat tersebut itu adalah pemicu dari konflik. Hal tersebut dikarenakan minimnya toleransi dari masyarakat tersebut, baik dari antar individu maupun antar kelompok. Sekarang kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini secara relatif, integrasi sosial tumbuh karena keterpaksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Apabila masyarakat plural terkoordinasi dengan baik, maka integrasi sosial sangat akan mungkin berlangsung. Namun, apabila integrasi sosial tumbuh bukan karena kesadaran, melainkan karena keterpaksaan dari luar, maka itu mengakibatkan integrasi sosial tidak dapat berlangsung. Nah, contohnya nih, peraturan mengenai anti diskriminasi pada pemakaian fasilitas publik. Tak hanya itu, masyarakat yang bergantung dalam bidang ekonomi juga mendorong berlakunya integrasi tersebut guna memenuhi kebutuhannya. Nah, contohnya nih, seorang individu bekerja pada suatu perusahaan atau individu lain sehingga membuat dirinya mematuhi peraturan di pekerjaan tersebut. Berlangsungnya keadaan patuh dan integrasi tersebut, lalu muncullah peraturan yang bersifat mengikat individu tersebut untuk mematuhi peraturannya guna memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan ekonominya. Sekarang kita ke nomor 6 atau nomor terakhir, adanya dominasi politik. Sekarang kita ke penjelasan nomor 6. Beberapa kelompok atau golongan yang berada di masyarakat multikultural memiliki politik yang kuat, jadi bisa mengatur kelompok lain. Hal tersebut dapat kita sebut sebagai bentuk penguasaan atau dominasi dari sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang tidak memiliki kekuatan politik. Nah, itu dia video dari aku. Kurang lebihnya seperti itu materi tentang masyarakat multikultural dari pengertian dan karakteristik masyarakat multikultural. Bisa disimak videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, bye-bye. The ones we keep close, we should never let go. So